Hari masih subuh waktu aku dan Marcella sampai di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, yang pagi itu tidak begitu penuh. Kami bergerak tergesa menuju pesawat yang sudah menggemakan panggilan terakhir sebelum keberangkatan. Kami hendak menumpang pesawat pertama ke kota Surabaya. Setelah menemukan tempat duduk, pesawat lalu siap-siap berangkat dan kami siap-siap tidur. Surabaya di International Airport di Sidoarjo. Sesampainya di Surabaya, kami menunggu dijemput oleh pasangan favoritku, Ucup dan Z. Kami berempat memulai perjalanan darat bergerak ke arah timur menuju kota Banyuwangi. Kalau kata Google Maps sih, kami akan tiba dalam waktu 6 jam. Mobil agak ngebut di jalan tol yang masih tidak terlalu ramai pagi itu. Setelah 1 jam, mobil keluar jalan tol di kota Probolinggo. Pintu tol paling timur di jalan tol lintas Jawa. Kami memutuskan sarapan dulu sebelum melanjutkan sisa perjalanan menyusuri pantai utara, terus mengarah ke arah timur, yang ramai dipenuhi truk-truk besar yang mengangkut entah apa. Laut terlihat tenang, dengan langit mulai mendung, dan hujan kadang turun ikut serta menemani perjalanan kami. Setelah melalui perjalanan 7 jam yang cukup melelahkan, kami sampai di Banyuwangi. Kami belum punya rencana apa-apa sebelum ke Ijen, jadi kami memutuskan untuk ke pantai saja dulu. Di sana kami memesan makanan karena perut sudah merasa lapar lagi. Tiba-tiba saja hujan yang sudah lama berhenti kembali datang besar sekali. Angan-angan bermain di pantai sesaat sirna. Namun setelah makanan selesai, hujan juga selesai. Kami berjalan ke pantai yang ternyata berbatu dan tidak begitu bagus untuk berenang. Lalu seorang bapak-bapak menghampiri kami, menawari untuk mengantar menyeberang ke Bali dengan kapalnya. Di sana pantainya lebih bagus katanya. Setelah tawar-menawar harga, kami meluncur ke sana, berlayar pelan menuju bagian barat Pulau Bali. Menit kemudian kami sudah mendarat di Bali. Ketika menginjakan kaki, pasir pantainya halus sekali, berwarna campuran putih dan merah muda, dan lautan tenang mengundang kami untuk berenang. Berlatar belakang Pulau Jawa dengan Gunung Ijen yang mengawasi dan matahari yang sebentar lagi terbenam. Indah sekali. Sebelum bergerak ke base camp Ijen, kami memutuskan untuk makan sego tempong. Katanya makanan khas Banyuwangi. Ternyata benar saja nikmat sekali. Aku makan dengan lahap tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti. Setelah makan, kami bergerak langsung ke base camp Ijen. Ada pembatas jalannya yang bagus kelihatan. Pukul 9 malam, kami telah sampai di base camp Gunung Ijen. Aku tergesa langsung keluar dari mobil, berlari menuju WC umum, terkena serangan pertama efek dari sambal nikmat tadi. Setelah mengobrol dengan salah satu penjual, selama pandemi pendakian ternyata baru bisa dimulai pukul 3 pagi.
Pantas saja sepi ketika kami sampai. Akhirnya kami menghabiskan waktu dengan tidur di mobil. Dan tepat pukul 3, kami sudah mengantri di loket tempat membayar tiket yang sudah dipesan secara online di website resmi. Setelah urusan administrasi selesai, kami lalu memulai langkah pertama kami mendaki Gunung Ijen. Kontur jalanan yang dilalui berpasir lebar dengan kanan dan kiri hutan yang cukup lebat. Hujan sudah lama berhenti, tapi dinginnya masih menempel. Untung saja tadi sempat hujan, karena jalanan jadi tidak berdebu, meskipun jadi agak licin. Dari awal pendakian, banyak warga lokal yang menawarkan jasa taksi. Taksi ini cukup unik, dan mungkin hanya ada di Gunung Ijen. Kita akan ditarik oleh 2 orang di bagian depan dan didorong oleh 1 orang lainnya dari belakang. Tinggal duduk nyaman, kita bisa sampai dengan cepat di bibir kawah. Bulan bertengger di atas pohon, membuat langit ikutan cerah karena cahayanya yang menyinari. Sebenarnya yang paling disayangkan karena baru bisa mulai mendaki jam 3 pagi adalah sudah pasti tidak bisa menyaksikan api biru Kawah Ijen yang terkenal, karena langit akan keburu terang ketika sampai atas. Kami terus berjalan, hingga langit sudah berubah jadi ungu kebiruan dan hendak menjadi jingga pertanda malam akan segera berganti pagi, dibarengi aroma belerang yang terbawa angin segar. Sepertinya perjalanan kami sudah hampir selesai. Di bibir kawah, kami berpapasan dengan para penambang belerang yang sudah memulai aktivitas mereka sepagi ini. Bahkan matahari saja belum sepenuhnya bangun. Mereka sudah banyak diliput oleh media lokal maupun asing. Dan akhirnya sekarang aku berkesempatan melihat secara langsung kehebatan mereka. Memikul beban yang begitu berat, dengan kondisi alam seperti ini, belum lagi racun yang menyertai udara yang dihirup. Hormat sebesar-besarnya untuk mereka. Kami meneruskan langkah mencari lokasi paling tinggi agar dapat menikmati keindahan Kawah Ijen secara maksimal. Ada spot viral di TikTok, gitu kata Ucup. Aku sih percaya saja dan terus berjalan. Kabut awan telah tersingkap sepenuhnya dari atas kawah dan menampakkan salah satu danau asam terbesar di dunia katanya. Danau ini berwarna hijau kebiruan, ditambah lagi langit biru tanpa awan yang menambah pemandangan itu warna-warni. Indah, indah sekali, seperti efek yang dibuat pakai green screen, begitu kalau kata Marcella. Kami mengabadikan beberapa foto lalu duduk bengong menikmati waktu, tenggelam dalam pikiran masing-masing, merekam sebanyak-banyaknya dalam memori pemandangan indah ini dan kenangan perjalanan pendakian ini.
sebelum akhirnya harus turun lagi dan kembali kepada realita yang menunggu.